Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Arliani Anugrah Putri, NPM 2205040041 dari kelas Internasional Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan praktikum. Kita akan mencoba latihan 1-15. Yang pertama, coba urutkan perintah Cindy. Di sini karena more, maka semisal kita mau melihat ke bawah tinggal di enter, tapi kalau kita ingin keluar tinggal Ctrl C, enter. Itu chat. Di sini saya akan menjelaskan apa apa saja sih fungsi-fungsi dari perintah yang sudah kita lakukan. Cd yaitu berfungsi sebagai berpindah ke directory home. PWD menampilkan directory aktif atau home directory. LSL menampilkan seluruh file dan directory dalam format panjang di directory aktif. Dan CD.1 tidak ada perubahan dalam directory aktif atau tetap berada di directory home. CD.2 berpindah ke directory init dari directory aktif atau keluar dari directory home. ls strip al menampilkan seluruh file dan directory dalam format panjang di directory aktif. cd/etc berpindah ke directory etc. ls strip al more menampilkan seluruh file dan directory dalam format panjang di directory etc. dengan output yang lebih mudah dibaca melalui perintah more. Cat password
Password menampilkan isi password di dalam direktori etc. Setelah itu kita melanjutkan nomor 2 yaitu melanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri direktori /bin, /usrbin, /sbin, /tmp, dan /boot. cd/bin berfungsi untuk berpindah direktori. Kemudian ls/bin menampilkan konten direktori. pwd/bin menampilkan path upshot. Untuk cat tidak berlaku untuk direktori, makanya dia tidak muncul. Kemudian cd cat tidak berlaku di direktori, hanya untuk file. Terus kita lanjut ke cd sbin.
Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu telusuri directory /dev, identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi TTY atau terminal Anda, ketik WAMI, siapa pemilik TTY Anda, gunakan ls-l. Itu dengan Cindy. Kita pindah dulu ke directory dev. Nah, itu ls untuk melihat perangkat yang tersedia. Ketik WAMI untuk menampilkan nama perangkat TTY. Kemudian ls-l untuk mengetahui pemilik perangkat TTY. ls-lttj4 untuk menampilkan informasi tentang TTJ termasuk pemiliknya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu telusuri directory /proc, tampilkan isi file interrupts device, CPU info, meminfo, dan uptime menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa direktori /proc disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Kita pindah ke directory proc. Menggunakan perintah cat. Cat interrupt pts menampilkan isi file interrupt pts. Kemudian cat device ini juga untuk menampilkan isi file device. Kita menampilkan isi file dari interrupts device, CPU info, meminfo, dan uptime. Kemudian kita menjelaskan dapatkah Anda melihat mengapa direktori /proc disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Directory atau /proc di Linux adalah pseudo file system yang memberikan akses terhadap
informasi atau parameter yang berkaitan dengan sistem operasi dan kernel. Alasan mengapa /proc disebut pseudo file system karena itu tidak berisi file dan direktori yang sebenarnya di media penyimpanan, tapi hanya berisi struktur data yang diperoleh dari kernel saat sistem berjalan. Jadi, /proc adalah pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel karena memberikan antarmuka virtual untuk melihat dan mengakses informasi yang berkaitan dengan sistem operasi dan kernel yang sedang berjalan. Tab di sini digunakan untuk menampilkan isi file di terminal. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu ubahlah directory home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Setelah itu kita lanjut ke nomor 6. Ubahlah kembali ke directory home Anda, yaitu menggunakan perintah cd untuk kembali ke directory home. Setelah itu kita lanjut ke nomor 7. Buat subdirectory work dan play. Pastikan ini sudah berada di directory home Anda. Selanjutnya kita melakukan perintah mkdir work, mkdir play, ls untuk melihat isinya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 8, yaitu hapus subdirectory work. Pastikan sudah berada di directory home menggunakan sintaks cd. Kemudian rmdir work. Di sini ada dua sintak yang bisa kalian gunakan, yaitu rmdir work jika directory work kosong dan rm/r work jika directory work berisi file. Nah, itu lanjut ke nomor 9, yaitu copy file /etc/password ke directory home menggunakan sintak tp/etc.
Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan dalam penulisan simplak. Untuk nomor 9 tadi, perintahnya adalah copy file /etc/password ke directory home Anda, yaitu menggunakan cp/etc/password, dan selanjutnya kita untuk cp adalah perintah untuk menyalin file, /etc/password adalah path lengkap file /etc/password. File /etc/password akan disalin ke directory home Anda. Karena ini sudah bisa, lanjut ke nomor 10, yaitu pindahkan ke subdirectory play. Setelah pindah ke subdirectory play menggunakan cd play, setelah itu kita lanjut ke nomor 11, yaitu ubahlah ke subdirectory play dan buat symbolic link dengan nama terminal yang menunjukkan ke perangkat TTZ. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTZ? Kita keluar dulu dari play, kemudian cd play. Untuk berpindah ke subdirectory play, kemudian ln, jika Anda mencoba hardlink ke perangkat TTY menggunakan perintah ln, Anda akan mendapatkan pesan error seperti ini yang menyatakan bahwa hardlink ke perangkat khusus tidak diizinkan. Hardlink hanya dapat dibuat untuk file biasa dalam sistem file dan tidak dapat digunakan untuk perangkat khusus seperti TTY. Kemudian kita lanjut ke nomor 12, yaitu buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Kita coba dengan
Untuk nomor 12 itu kan disuruh menggunakan CP, tapi kenapa saya menggunakan echo? Karena penggunaan CP dengan terminal sebagai file asal perintah CP digunakan untuk mengcopy file, bukan untuk menghasilkan output teks. Jadi tidak mungkin menggunakan CP untuk menghasilkan efek yang sama seperti membuat file dengan teks tertentu. Dalam konteks ini, penggunaan echo lebih tepat untuk menciptakan file dengan konteks teks yang diinginkan. Setelah itu kita lanjutkan nomor 13, yaitu copy hello.txt ke terminal. Apa yang terjadi? Jika menggunakan perintah cp untuk menyalin file hello.txt ke terminal, biasanya akan muncul pesan kesalahan karena terminal dianggap sebagai perangkat khusus TTJ yang tidak dapat diakses melalui operasi penyalinan file. Pada umumnya, perintah cp digunakan untuk menyalin file ke file atau direktori lain dalam sistem file. Cp hello.txt terminal, maka perintah tersebut akan mencoba menyalin file hello.txt dan menggantikan file yang bernama terminal jika ada di dalam direktori kerja saat ini. Nah, itu kita lanjut ke nomor 14, yaitu dengan soal masih direktori home, copy keseluruhan direktori play ke direktori bernama work menggunakan simbolik link. ln strip r playbook, yaitu untuk membuat simbolik link dari direktori play ke direktori work. Untuk yang terakhir, nomor 15, yaitu dengan soal hapus direktori work dan isinya dengan satu perintah. Perintah rm dengan opsi strip r atau rekursif dan opsi strip f memaksa penghapusan tanpa konfirmasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.